Nabi dilahirin pada hari Senin, hadisnya sahih ane bisa cariin. Enggak pakai bilang berapa tanggalnya, yang Nabi cerita cuma harinya. Ada riwayat tanggal 12, riwayat lain katanya 9. Yang mana yang bener aneh enggak jelas. Gak usah debatin apa lagi pengadilan. Wih, cakep ini pantun, Masya Allah. Sejarah Nabi dalam pantun Betawi, karangan Dr. Ahmad Lutfi Fathullah MA. Masya Allah, cakep banget nih. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penonton. Ketemu lagi nih di programnya Aba dan Abi. Cuman kali ini spesial karena kita mau ngerayain ulang tahun Kota Jakarta. Ulang tahun Kota Jakarta. Jadi kita mau bahas tokoh-tokoh para ulama yang ada di Jakarta. Nah, salah satunya ini nih, yang ngarang buku ini nih. Sejarah Nabi dalam Pantun Betawi. Kiai Haji Ahmad Lutfi Fathullah MA. Dan kali ini kita udah kedatangan nih sama murid-murid beliau yang juga sudah menjadi guru-guru yang hebat juga di sini. Wah, langsung kita sambut nih. Ada Ustadz siapa? Tarsin. Assalamualaikum Ustadz. Dan ada Ustadz Ijat Sudrajat. Masya Allah. Aneh nggak disalamin? Oh iya. Ada temen aneh juga. Iya. Ada Abi. Programnya Aba dan Abi. Oh iya, silakan. Mau ini ya, mau kudeta program ya, Abah doang. Iya. Seneng banget ya. Alhamdulillah. Pak Idris ya. Kita ketemu dengan murid-murid dari ulama besar di tanah Betawi ini. Masya Allah. Selain beliau orang Betawi, juga di Jakarta punya aktivitas yang banyak gitu ya, dengan dakwahnya. Dan ya memang kita juga bersedih ya. Beliau sudah meninggalkan kita sekitar tahun berapa, Ustaz? Tahun 2021. Tahun 2021. Ya, kita mungkin semua tahu beritanya. Pada saat itu sedang wabah Covid ya di Indonesia, dan beliau salah satu yang wafat pada saat itu. Allah yarham Dr. Lutfi Fathullah, mudah-mudahan Allah memberikan surga Amin. pada beliau dan keluarganya, dan membalas setiap amalnya menjadi hujah terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan kita masyarakat di Indonesia ini tentu sangat berterima kasih ya. Ya, betul. Dengan hadirnya sosok beliau. Dan beliau tidak hanya dikenal sebagai seorang ulama saja, tetapi juga ternyata beliau itu juga cucu dari seorang ulama guru besar juga, ulama juga ya. Masya Allah. Yaitu Guru Mukni. Ulama besar, cucu dari ulama besar. Masya Allah. Masya Allah. Gitu. Guru Mukni itu hidup tahun berapa saja? Di Zaman Belanda ya pasti kan? Zaman Belanda. Zaman Belanda udah pasti ya kan? Berarti 1800-an mungkin ya. Nanti kita cari datanya. Iya. Nah ini alhamdulillah kita masih ketemu dengan murid-murid beliau. Ada Ustadz Tarsim, ada Ustadz Izzat. Beliau yang selalu bersama. Masya Allah. Gitu. Lalu Ustadz Tarsim dengar ceritanya bawa-bawain tas. Wih. Tasnya Kiai Lutfi dulu. Sama sendal. Sama sendal. Iya. Tas sama sendal tuh. Iya. Buku rekening enggak? Enggak. Bahkan ada cerita yang lucu. Gimana? Kita lucunya cerita dulu itu, yang ringan-ringan nih, iya, sebelum ntar yang berat. ringan dulu, iya. Cerita lucunya itu, saya kebetulan memang ya zolimnya saya nggak bisa nyupir. Iya. Saya belum bisa nyupir waktu itu karena memang baru lulus ya, lulus SMK dan sebagainya. Nah, pada saat ngisi di daerah Jakarta di Jalan Mogot sana, itu ngisi ini ngisi Tablik akbar. Tablik akbar. Nah, ngisi kajian besar, beliau minta saya turun duluan di depan masjid. Bawa tasnya beliau. Turun duluan depan masjid. Iya. Sim, kamu turun duluan. Saya mau parkir mau mobil dulu. Jadi antum di sebelah kiri, Iya. Ustadz Lutfi nyetir di sebelah kanan. Saya disuruh turun duluan, Masya Allah, ketika turun, ternyata jamaah tuh di depan masjid banyak, banyak. Saya turun, salaman semua, cium tangan saya bolak-balik semuanya. Udah kayak fotokopi bolak-balik. Cium tangan saya bolak-balik semuanya. Set A, set B tuh ya. Pada saat itu di belakang terakhir ada yang kenal. Ustadz Lutfinya mana?
Beliau lagi parkir mobil. Seketika jamaah itu bengong semua. Ya, Salah ternyata. Tapi ya segitu luar biasanya beliau ya, artinya tawaduknya beliau. Tidak merasa sebagai guru harus beliau yang disupirin gitu. Cuman ya muridnya aja. Muridnya aja yang bangetan. Nah, kalau Ustadz Izzat ada kenangan apa Ustadz sama beliau? Ya, beliau itu kan orangnya itu percayaan sama orang. Percayaan sama orang. Sama orang. Beliau kalau sudah kontak saya itu mau siang, mau pagi, mau malam, siap aja gitu. Karena saya di kontak tuh jam 12 malam. Meja, bisa nggak besok datang ke Bandung gitu? Lama-lama bisa, pokoknya jam 8 sampai di Bandung gitu. Ini beliau sudah di Bandung atau? Sudah di Bandung. Oh, beliau di Bandung. Ya, karena antum nanti gantiin saya gitu. Saya ada tugas lain gitu kan. Itu jam 12 malam satu. Ya, saya datang aja kan ke Bandung walaupun dengan segala peralatannya gitu. Nah, beliau cuma pesan datang ke Bandung gitu kan. Nah, sampai di Bandung, sebelum ke Bandung itu beliau telepon lagi. Katanya bawa ini ya, bawa pakaian ini gitu. Saya kan kaget. Ya Allah ya Rob, ini nggak ada pesan lagi kan. Pokoknya suruh datang ke Bandung aja tuh ya. Suruh bawa ini, saya bingung. Bandungnya belah mana saya nggak tahu juga gitu kan. Yang jelas saya Jam 12 malam, jam 12 malam. Dan Mina Watona dengan guru ya saya datang ke Bandung, sampai di Bandung pun juga saya bingung mau kemana gitu. Hasil ya udah antum datang di Bandung nanti belanja aja gitu. Belanja di mana? Kita nggak tahu juga. Bismillah saya naik ojek gitu sampai di Bandung. Saya percaya juga sama orang karena beliau percaya sama saya percaya sama orang. Jadi akhirnya saya turunin tuh. Iya. Nah, gitu saya taruh itu koper nitip ke ojek itu. Saya cari baju kan ke toko itu kan. Nah, pas saya turun dari toko dapat baju dan sebagainya, itu hilang tukang ojeknya itu. Ya? Plus dengan koper saya kan. Sama koper-kopernya hilang. Koper-kopernya. Mudah-mudahan dosanya ikut hilang juga ya kan. Amin. Saya di situ berpikir, ini gimana? Saya mau pulang lagi atau mau terus lanjut nih acara kan gitu. Sementara semua pakaian hilang gitu. Ya sehingga cerita ternyata tuh ojek bukan hilang, dia pindah tempat gitu. Oh, pindah tempat. Pindah tempat gitu. Ya, saya kan udah mulai menangis tuh. Uang di situ semua kan. Pulang apa gitu. Nah, artinya dengan demikian saya tuh dengan dokter itu ya kapanpun beliau suruh ya saya siap aja gitu. Siap aja. Alhamdulillah setelah itu saya sampai ke tempat yang dituju, walaupun di situ pun juga saya bengong lagi, saya mau ngapain gitu kan, siapa saya gantiin dokter kan gitu. Udah berat itu. Itu dokter kan luar biasa lah, saya siapa gitu saat ya. Tapi saat itu saya cuma berpikir dalam hati, ya Allah ini sudah takdir Engkau, saya diperintahkan sama guru Samina wa Atona. Saya nangis kalau saya ini. Gitu. Masya Allah, tapi menarik banget itu tadi apa? Selalu husnuzon sama orang ya. Nah, itu beliau tuh seperti itu. Iya. Itu yang paling saya tidak habis pikir dan sampai hari ini sampai pakai ilmu itu. Pokoknya berbuat baik sama orang dan husnuzonnya itu luar biasa. Jadi kalau boleh kita tahu selama antum membersamai beliau, kira-kira menurut antum apa amal soleh beliau yang selalu istiqomah beliau ajarkan ataupun beliau amalkan itu yang bisa jadi teladan juga buat kita? Yang pertama tadi ya, kita berbuat berhusnuzon pada orang. Kemudian beliau tuh suka menginfakkan apapun yang beliau punya. Masya Allah. Yang ketiganya tentunya zikir. Zikir ya. Nah, zikir itu jangan ditinggalkan sejak gitu. Terus saya bilang, Ustaz gimana kalau saya punya masalah gitu? Ya sudah, seperti air mengalir aja gitu. Air mengalir aja. Ikutin aja gitu. Nanti akan bertemu dengan muara yang besar itu. Ya Allah. Itu saya jadinya ya bismillah Ustaz. Saya akan ikuti ajaran antum. Sampai hari ini saya masih pakai. Wah, dari tahun berapa Ustaz? Antum nih Saya bergabung tuh tahun 2001. 2001. 2001. Udah 22 tahun yang lalu berarti ya? Iya. Masya Allah. Iya gitu. Ketemu ke sini, saya ngabdi di sini dalam rangka karena ini satu tempat yang dipelopori oleh ulama besar gitu. Saya yakin di mana ada tempat itu ada ulama besarnya itu akan berkah. Beliau sering cerita begini, contohnya di Madinah,
dan di Mekah. Itu kan betapa gersangnya saat itu jahiliyah itu. Tapi kan di situ ada Nur Muhammad, ya kan, ada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sampai hari ini kota ini menjadi pusat. Betul. Yang sangat pusat ya. Pusat kesejahteraan orang, pusat ekonomi, pusat ibadah, segala ilmu dari situ. Nah, beliau menyamai dengan tempat di sini itu. Di mana Kuningan saat itu beliau cerita, mana ada orang yang nengok daerah Kuningan sini gitu. Tempatnya mungkin banyak sapi saya nggak tahu ya saat itu, cuma beliau cerita gitu. Tapi sekarang orang siapa yang berani beli di Kuningan ini? Masya Allah. Orang-orang yang berduit gitu. Itu keberkahan dari beliau tuh ya. Dari Guru Mukni itu ya. Iya. Masya Allah. Makanya saya bertahan di sini itu faktornya salah satunya dari itu. Karena ini sumber ilmu, sumber ulama di sini. Sama tanah mahal. Jangan bisa beli saya. belum kebeli ya. Belum kebeli. Insya Allah dibeli. Nah, besok. Ustaz Tarsim nih katanya punya pantun tentang biografi beliau nih. Nah, benar nih. Ini ahlinya pantun emang ya, guru kita ini, Ustaz Lutfi ya. Tadi antum buka pakai pantun. Pakai pantun. Sirah Nabawiyah dengan pantun ya. Ada lagi nih bukunya nih. Ini pantun juga nih. Ini karya-karya beliau banyak banget nih. Membaca pesan Nabi dalam pantun Betawi. Pantun. Yang satunya tadi yang hijau. Sejarah Nabi dalam pantun Betawi. Sejarah Nabi dalam pantun Betawi. Nah, kata Ustaz Tarsim tadi ada nih biografinya dibikin pantun nih. Nah, benar-benar ini kan penonton nih banyak yang belum paham nih ya. Belum tahu siapa nih, mungkin ya ada yang belum kenal siapa sih Dr. Ahmad Lutfi ini gitu ya. Nah, ini ada nih ceritanya nih. Iya, kita bacakan Set ya. Nama aneh Ahmad Lutfi, anak keturunan asli orang Betawi. Dari kecil udah diajarin ngaji sama bini dan anaknya Guru Mukni. Sama bini dan anaknya Guru Mukni. Ini nggak boleh dibilang cakep gitu, nggak boleh. Nggak boleh. Boleh juga sih, nggak apa-apa juga. Boleh juga. Kalau di Depok gitu. Iya, boleh. Ada yang pantun, jalan-jalan ke Mekarsari, cakep. Gitu, Iya, oke. Lahir di Kuningan pada bulan Maret. Waktu orang Betawi rezekinya masih seret. Belum musim gusuran, apalagi kontrakan, masih pada milir dan belum jadi jutawan. Sekarang pada jadi jutawan. Pada jadi jutawan sekarang. Sekarang nih orang Kuningan. Iya. Lu masih seret. Tanahnya udah sekitar jutaan sekarang di sini. Kita lanjut nih. Lanjut ya. Gede dikit aneh dikirim ke pesantren untuk bermukim di Gontorsono di tanah Jawa untuk digembleng raga dan jiwa. Jadi beliau alumni pesantren Gontor ya, yang di Ponorogo itu ya. Betul. Oke, Masya Allah itu pesantren barokahnya. Ya. Habis itu aneh harus terus belajar ke Damaskus, aneh diantar kuliah di sana sambil juga mengajar. Semoga aja jadi lebih cepat pintar. Amin. Itu Damaskus belum perang kali ya zaman itu ya? Belum perang. Sekarang lagi perang nih. Iya. Dan ada cerita menarik pada saat kuliahnya beliau. Oke. Mau dilanjut apa diceritain? Boleh cerita dulu aja. Kita lanjut. Cerita dulu. Pantun. Ya, pada saat beliau mau ujian. Kata beliau di ujian jurusannya beliau, jurusan hadis, itu orang yang lulus itu sedikit banget, bisa dihitung jari. Yang lulus? Yang lulus. Maksudnya lulus untuk masuk atau lulus keluar? Lulus keluar. Oh, lulus sebagai sarjana. Iya, sebagai sarjana. Dan alhamdulillah kata beliau ngamalin bersihin WC masjid, toilet masjid. Oke. Bersihin toilet masjid di sana. Jadi beliau diam-diam ya itu masjid kampus. Masjid manapun. Oh, manapun. Saya lupa masjidnya di mana. Tapi beliau bilang saya bersihin masjid. Alhamdulillah kata beliau, mungkin saya nggak pintar-pintar amat, tapi karena amalan itu saya jadi lulus. Sementara orang lain sulit untuk lulus. Yang mungkin secara nilai mungkin lebih bagus dari Dr. Lutfi ya. Iya, dan beliau kalau ngajar di mana-mana ngajak kepada yang lagi ujian, kepada yang lagi bersihin masjid di sekitarnya. Masya Allah. Bersihin masjid di sekitarnya. Iya. Insya Allah ketika kita bersihin rumah Allah yang kita bersihin Allah, ya. Insya Allah akan bantu kita dengan cepat memahami pelajaran-pelajaran yang ada. Masya Allah. Dan itu pun kita laksanakan tuh saat di sekolah gitu kan. Jadi kalau misalkan ujian itu programnya adalah bersihin masjid atau musola. Nah kebetulan Ustadz Ijad nih kepala sekolah SDIT Al-Mughni. Nah, jadi beliau punya murid-murid yang programnya bisa dibuat untuk murid-murid dari ajarannya Kiai Lutfi gitu ya, Dr. Lutfi ya.
Ini sejarahnya mau terusin lagi apa gimana? Lanjut. Lanjut. Kan baru Suriah kan? Damaskus. Iya, Damaskus. Damaskus. Iya. Di Jordan Ane ambil program magister jurusan hadis dengan minornya tafsir. Nih pada saat ini nih. S2 nih berarti. Iya. S2, Waktu magister. nulis tesis Ane harus ke Mesir mencari manuskrip sambil juga pelesir. Wih. Jalan. Jalan-jalan. Itu harus manuskrip ya yang dicari Manuskrip ya yang kalau. dicari, Sat. Lanjut. Lanjut. Oke, ini S3-nya nih, Sat. Nah, Udah gitu Ane lanjutin program doktor di negara jiran, persisnya negeri Selangor. Di kampus itu sempat juga menjadi tutor. Namun alhamdulillah kuliah Ane nggak sampai mular. Tepat waktu. Tepat waktu. Jadi beliau itu dari lulus Gontor, terus ke Damaskus, terus ke Yordan. Jordan terakhir Malaysia. Malaysia itu nyambung terus tuh. Nyambung terus. Sekolah terus. Iya, di UKM terakhir, Sat. UKM. Universitas Kebangsaan Malaysia ya. Ya Allah. Itu Damaskus menarik tuh ya. Tapi masuk ke Damaskus tuh susah. Dekat Damaskus kemungkinan sulit di zaman itu ya. Masuk sulit, keluar sulit. Ketemu sama ini nggak ya? Aneh dulu kuliah gitu juga soalnya. Apa? Ngapain kuliah buru-buru amat sih? Oh gitu. Gitu. PTN kan negeri gitu kan. Nikmati fasilitas negara. Nikmati dulu dong. Masuknya susah, masa ngapain keluar buru-buru? Iya, Bisa aja. Jelas ya. IPK berapa emang? Ya lumayan Ya. lah buat jadi kepala sekolah. Alhamdulillah itu, Sat. Beliau juga ngajar di mana-mana. Kayak pantun di sini nih. Ya gimana Kata gimana? beliau ngajar di Pasca UI, UM, IIKI dan juga UIN, Jakarta, Bandung, Solo dan Bengkulu Ane lakonin. Masya Allah. Oleh McGill dan UKM Ane juga dimintain bantu mengajar atau cuma montening, Sat. Monten. Anak sekarang tahu nggak ya? Monten. Apa Pak? Nilai. Nilai. Kasih nilai. Nilai itu Monten ya. Iya, terus habis itu diteken. Monten. Teken, tapi nggak teken. Beliau ngajar UIN Bandung, Sat. Itu ada cerita menarik dari jamaah, Sat. Dari jamaahnya beliau yang ngaji sama beliau. Iya, iya. Dan ini salah satu kesederhanaannya beliau, Sat. Jadi beliau walaupun punya mobil bisa nyewa supir, bisa bayar supir lah ya. Tapi beliau masih tetap pakai angkutan umum, Sat. Masih pakai angkot ya? Iya, pakai angkutan umum, pakai bis nih ke Bandung. Jadi ketemu nih sama jamaahnya. Sama jamaahnya beliau. Kebetulan jamaahnya itu guru saya di SMK, Sat. Guru saya di SMK, beliau bilang saya ketemu sama Kyai Antum. Masya Allah, beliau itu sederhana banget. Padahal beliau orang besar, dokter hadis di Indonesia. Tapi beliau pakai kaos, pakai celana, pakai biasa aja, naik bis. Kayak tidak selevelnya sebesar beliau itu Sebesar harus beliau. masih begitu gitu. Iya, dan beliau Masya Allah. dan beliau nyapa saya. Beliau nyapa saya dengan kehangatannya beliau, katanya guru saya. Kata beliau, Masya Allah. Dan beliau itu kalau ngobrol ketemu siapapun yang dikenal ataupun tidak gitu, misalkan disapa sama jamaah nih, salam gitu, itu beliau tuh nggak mau bergerak meninggalkan orang itu sebelum orang itu duluan minta izin untuk selesai pembicaraan gitu. Jadi bagaimana beliau menghormati orang itu seperti itu. Iya. Jadi sebelum orang itu izin, Ustaz udah ya, itu beliau diam aja gitu. Diam aja sampai itu orang minta izin keluar atau selesai sudah gitu. Itu kan orang jarang begitu kan. Jadi beliau sangat mendahulukan kepentingan orang. Betul, dibandingkan- meskipun kadang-kadang beliau ya kesibukan juga ya gitu. Betul. Pasti beliau lebih sibuk dari orang itu. Pasti Iya. gitu. Tapi untuk menghormatinya orang Allah, itu ya beliau tunggu sampai selesai dia bicara. Iya. Masya Allah. Dan ada satu kisah lagi, Sat. Kisah nenek Iyak namanya. Sering disampaikan juga sama Ustazah Siti, salah satu muridnya beliau. Itu ada yang datang kemari, Sat. Nenek Iyak ini ternyata beliau tuh rajin banget ngaji, Sat, di mana-mana, di masjid-masjid besar. Ngaji tilawah maksudnya? Ngaji di masjid-masjid besar dengan ulama-ulama besar. oke. Ya, misalkan kayak Istiqlal, Sunda Kelapa dan sebagainya, masjid-masjid besar. Dan beliau ternyata buat buku, Sat. Nenek Iya ini buat buku. Beliau ingin buku ini dilihat oleh ahli hadis. Akhirnya beliau ke Istiqlal, mau ketemu dengan almarhum Mustafa Yakub. Mustafa Yakub. Allah yarham. Nah, ternyata ketika mau ketemu beliau, karena jadwal beliau sibuk,
nggak ketemu Ustaz. Akhirnya sama satpam di Istiqlal dibilang ya ke nenek iya, ada ahli hadis yang lain. Nah, coba kamu temuin dia, ini nomornya. Dikasih nomornya, ditelepon, alhamdulillah yang angkat langsung almarhum Kiai Lutfi. Beliau janjian di hari Jumat ya. Beliau telepon, saya sudah di depan Ustadz dengan tergopoh-gopohnya. Almarhum Kiai Lutfi dengan tergopoh-gopohnya nggak pakai sendal ke depan, menyambut nenek iya. Masya Allah. Setelah itu diajak kemari, ditarikin kursinya, duduk. Setelah itu nenek iya mau minum apa, dibuatin teh sama almarhum Kiai Lutfi. Beliau yang melayani ya. Beliau yang melayani. Padahal si nenek ini pengen minta ilmu. Minta ilmu. Dan singkat cerita beliau mau ngajar mau khotib kan di hari Jumat itu mau khotib. Akhirnya Ustazah Siti suruh menemani. Nanti saya akan balik lagi karena nenek iya ini mau buat buku. Nih Ustazah Siti nih, lihat nih nenek iya udah tua seperti ini gitu, ada sesepuh maksudnya. Beliau mampu nih buat buku. Ya. Beliau mampu nih buat buku. Ustazah Siti mana nih bukunya gitu. Ini buat ngomporin kita buat ngomporin kita. Dan alhamdulillah nenek iya cerita sama Ustazah Siti. Kata nenek iya, saya melihat almarhum itu seperti perilakunya Rasulullah SAW. Allahumma sholli. Beliau baik banget sama saya. Beliau tarikan ke kursi saya. Beliau kasih minum ke saya. Masya Allah, saya melihat perilakunya Rasulullah di depan Jadi saya. memang kalau dari seorang guru itu kita betul-betul tidak hanya dapat ilmu tapi dapat adab ya. Betul. Itu yang paling Itu penting. yang Paling penting. Sebab adab itu lebih tinggi daripada ilmu ya. Orang berilmu benar beradab gitu ya. betul. Ya, orang beradab itu lebih dihargai orang lain. Iya. Beliau kan di samping itu juga tadi itu mendorong guru-guru yang di sini terutama gitu untuk membuat karya gitu saat membuat karya bentuknya literasi apapun gitu. Makanya ada sebagian di sekolah ini buku-buku yang dibuat oleh guru-guru gitu. Memang beliau yang nyuruh gitu. Jadi ada buku pelajaran yang dibuat oleh Para guru. Termasuk juga beliau pengen tuh anak-anak yang keluaran alumni ini tuh Bisa punya menulis. karya gitu, menulis gitu. Dan alhamdulillah setiap tahun ya kita itu membuat buku karya anak. Mereka sendiri yang nulis gitu. Dan itu salah satu syarat untuk Lulus. di sini. Dan itu beliau tuh yang mencetuskan. Keren Luar banget. biasa ya. Ada teman saya tuh namanya Bang Diding. Dia sering kita sebut lagi di episode ini ya. dia sering ikut pengajian kemana-mana. Tahu udah nulis apa dia tuh? Nulis status. Nulis status. Minimal itu lah ya. Iya. Semoga Allah memberkahi hidupnya Bang Didi. Ya, amin. Iya. Terus katanya juga Dr. Lutfi itu meletakkan dasar ilmu kepada anak-anak di sekolah itu tadi tentang penelitian atau mencari data itu gimana? Ceritanya gimana tuh? Ya beliau itu kan berawal dari cerita yang semacam para penjajah itu ya. Para penjajah. Mengapa mereka itu menjajah kita selama itu dan apa sih yang mereka pelajari dari kita? Dan sebelum menjajah, tentu mereka kan mempelajari budaya, mempelajari ekonomi, mempelajari ilmu gitu kan yang ada di tanah air kita ini. Setelah mereka dapat itu semua, datanya semua dapat, nah dia tinggal cari strategi kan bagaimana menguasainya. Nah ini kita berikan ke anak-anak, beliau bilang seperti itu. Bagaimana anak itu bisa menganalisa data yang ada. Jadi mata pelajarannya itu data dikumpulkan, kemudian dipilah-pilah ini ke sini gitu kan. Nanti disimpulkan. mata pelajarannya data analisa. Oh, data analisa. Anak SD. Umur Ya. belum 12 tahun ya. Udah menganalisa. Analisa data betul ya. Analisa data. Itu kayak ahli-ahli hadis dulu gitu ya. Iya, sederhana sih. Contoh misalnya kayak gini. Iya. Siapa yang suka makan jeruk? Ya angkat tangan. Oh. 1, 2, 3, 4. Kelas 1 ya, kelas 2 ya misalnya. Yang suka makan pisang angkat tangan gitu kan. Nah, nanti ditulis tuh yang suka jeruk sekian orang, yang suka pisang sekian orang. Kesimpulannya ya, anak lebih banyak suka makan jeruk. Oke. Nah, saya suka bilang, nanti kalau kamu jadi penjual buah-buahan, berarti kamu jual jeruk, jangan jual yang lain karena itu nggak suka.
kebanyakan supaya jeruk. Nah itu kan nanti bisa buat data itu Ustaz. Oh, Jadi dan itu walaupun dibikin sederhana. apa? Tabel apa? Tabel ya. Walaupun sederhana, anak-anak sudah dilatih untuk konstruksi berpikirnya itu dengan analisa data itu tadi. Iya, iya. SD itu ya? SD. Ini karena kiainya ulama hadis. Iya, Jadi iya. biasa kan kalau setahu saya tuh orang hadis itu kan begitu ya, ulama-ulama itu mengklasifikasi. Betul. Ente kan terima beres, tahu hadis sahih, hadis maudhu, ya kan, hadis matruk, hadis dhaif ya kan, tahu beres. Tahu beres. Karena tugas mereka untuk mengklasifikasi itu kan Nggak nggak kelihatan nggak gitu. mudah gitu. Betul. Itu juga kelebihannya almarhum tuh. Beliau bagian sulit itu dipermudah. Jadi Bagian sulit Nah, ini. dipermudah. iya, jadi Menerangkan hal yang menerangkan sulit hal yang sulit itu jadi mudah, Seth. Jadi sederhana. Contoh simpelnya pada saat ya kita tahu lah Ramadan itu. Ramadan kalau puasa Ramadan, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Nah, dari hadis ini Zat, beliau buat sederhana dengan waktu itu di zaman itu ya. Itu lagi musim Piala Dunia Zat. Jadi beliau tampilkan Ronaldo dengan Messi Zat. Oke. Ya, jadi beliau nih Ronaldo ya, dia main selama satu jam atau 2 jam itu bisa membeli Bugatti. Nah, Messi main 30 menit, dia bisa beli Ferrari, kata beliau. Tapi Bambang Pamungkas main 1 tahun baru kebeli itu Avanza. Padahal yang dimainin sama Ustaz. Iya, Bola juga. Bola juga. Tapi kan Ronaldo yang punya dulu kan Madrid katanya. Madrid punya apa kan kekayaannya luar segalanya. biasa. Iya. Messi di Barca dulu kan punya kekayaannya juga luar biasa gitu. Persija kan memang di Indonesia gitu dengan kekayaan yang segitu juga Yang di bawah gitu. Real Madrid dan Ya, di bawah Barcelona. Real Madrid dan Barcelona. Coba Bambang Pamungkas mainin ke Barca. Bisa tuh kebeli gitu kata almarhum. Iya. Bisa tuh kebeli gitu kan. Iya, Nah, iya. sekarang puasa tuh untukku dan aku yang akan membalasnya kata Allah. Berarti kan kalau Allah nih yang membalasnya, kita udah puasa misalkan 10 hari nih. Allah yang membalasnya kira-kira lebih ke dari Real Madrid. Lebih ke dari Barca. Iya. Jadi analogi-analogi yang mudah Iya, yang dipahami mudah. oleh orang kebanyakan itu bisa Gampang. diterima dengan baik. Kayak beliau Iya. seperti ini. Kita doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu ya. Iya. Itu kan kita melihatnya secara kasar, dunia baik, akhirat baik. Dunia 50, akhirat 50 kan begitu awalnya kan. Nah, beliau tuh menjelaskan nggak begitu. Ternyata ada 2 di akhirat itu. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berarti bukan 5:5. Oh. Ya kan? Bukan 50/50 berarti ya bisa 20 banding 80. Gitu kan. Dunia cuma 20, akhiratnya 80. Kenapa? Karena ada 2 tadi. Wa fil akhirati hasanah Wa wa qina qina adzabannar. adzabannar. Ini kan hal-hal yang mudah yang bisa dicerna kita. Oh, ternyata kita harus mengutamakan akhirat daripada dunia. Yang selama ini kita pahami ya dunia baik, akhirat baik. Ya setengah-setengah dah kan gitu, jadi 100 gitu. Zat. benar. Berarti nggak kayak generasi sekarang nih. Generasi sekarang kan gitu. Kalau bisa sulit, buat apa dipermudah? Generasi siapa? Jangan mbah, bawa orang lain lah. Iya, begitu dah. Dan terkenalnya beliau kan digitalisasi Nah, hadis itu yang nanti Zat. mau tanya tuh. Beliau kan katanya punya aplikasi-aplikasi yang Betul. memudahkan orang untuk belajar. Betul itu Zat. Jadi Iya. salah satu memudahkannya ya tadi di digitalisasi hadis beliau tuh ngebuat namanya hadis dan ulumul hadis. Zat. Hadis dan ulumul hadis. Iya. Jadi beliau membuat ini terbesit dari fenomena atau latar belakang dari mahasiswa itu dulu mau masuk jurusan hadis itu jarang ada yang mau Ustaz. Banyak kan masuknya tarbiyah dan yang lain-lain lah. Karena di zaman itu ada 2 hal katanya kalau masuk jurusan hadis. Madesus pertama, masa depannya suram. Yang kedua belajar hadis itu susah. Iya. Ya. Iya sih. Belajar hadis susah. Belajar hadis itu susah. Sebentar, intermezzo. Iya. Beliau kan dosen UIN. Mm-mm. Aneh dulu mahasiswa UIN Oh, dan Masya pernah Allah. bersentuhan langsung dulu Iya. belajar mata kuliah hadis
sama beliau, yaitu intermezzonya ngasih tahu doang. Jadi murid juga. Murid juga Murid gitu. juga. Terus jago hadis. Enggak. Nah. Tapi habis baca aplikasi ini kayaknya bisa jadi jago ini. Iya. Ini udah download nih. Ada potret pribadi Rasulullah dan Al-Qur'an Al-Hadi. Itu mau hadisnya jadi toker. Ya coba kita lihat dulu nih Kita mau gimana. nggak? Yang tadi diajarin sama Kiai Lutfi. Oh ya mau Malam lah. bersihin WC. Mesin WC. Oh iya bener. Kan kalau mau tadi ujian. Kata Ustaz Tarsim gitu. Bersihin WC. Kalau mau ujian kan. Ente kan ujian hidup sepanjang hari ya. Ente Bersihin WC sepanjang Iya. hari berarti ya. Kalau kita punya WC. keinginan juga coba aja sih. Masya bersihin WC ke Allah. masjid tuh, masjid nih sebelah Iya. tempat kita syuting nih. Nah, Ntar habis ini kita bersihin WC. kita. Kadang bukan itu aja, jadi beliau tuh suka bawa kamper ya. Kamper. Iya, kamper. Kamper itu untuk pewangi masjid di mana Iya. beliau berhenti, kalau lihat musola agak bau, taruh kasih gitu, kamper. kasih kamper. Gampang. Masya Allah. Hubungin temen ente, Bang Diding. Bang Diding. Urusan kamper. Jualan kamper deh. Ah. Oke, siap. Nggak jualan, saya beli. Apa saja sih sebenarnya. Lampu juga saat lampu tuh sering juga terkadang kan Mati. di musola-musola lampu itu Gelap. redup, Hmm. gelap. Beliau tuh bawain nih, beliau kalau di PKH ini Iya, iya. udah disiapin tuh lampu apa aja tuh di situ. Masya Allah. Oh, ya Allah. Karena itulah beliau. Dulu ada pernah kepikiran sendal, ya kan? Sendal jepit buat wudhu gitu. Seminggu ditaruh situ masih aman. 2 minggu udah nggak ada semua tuh sendal. Coba sketcher antum taruh. Hilang itu langsung. Baik, kembali nih ke Iya. apa? Aplikasi. Aplikasi Gimana tadi, Ustaz aplikasi. Tarsim? Iya, Gimana, jadi gimana? dulu tuh yang masuk UIN saat jurusan hadis itu bisa dihitung jari saat. Iya, emang dikit banget. Dikit Tapi banget. mendingan dia ada 2 kelas. Kalau di apa di kampus tertentu ya, Iya, iya. yang memang dalam apa wilayah itu dia bagus, ada ya mungkin Jogja dan sebagainya kan, itu wilayah-wilayah yang bagus lah secara geografisnya. Iya, iya. Nah, hadis dan ulumul hadis ini, kalau kita mau nyari hadis dan ulumul hadis tinggal klik aja Zat, kata beliau. Oh. Nih, mau tahu apanya, pengertiannya, kedudukannya, sejarah, unsur pembagiannya, tinggal klik. Mau tahu pengertian hadis? Iya, iya, Kira-kira iya. pengertian hadis apa, Zat? Nah, Nah, itu. coba bacain. Hadis adalah Itu katanya semua- muridnya gimana? Kuliah tidur nih. Aneh kan emang suka tidur mulu zaman dulu. Nah, ini dibilang hadis adalah semua yang dinisbahkan kepada Rasulullah, baik perkataan, perbuatan, persetujuan dan sifat baginda. Juga yang dinisbahkan kepada sahabat dan tabi'in. Masya Allah. Nah, nanti hadis dari Rasulullah apa nih? Jelas tuh namanya? ya definisinya itu ya, Iya, jadi definisinya jelas. Aneh pernah belajar tuh. udah belajar tapi nanya. Nih, misalkan hadis dari Rasulullah, biasanya kan hadis marfu, sahabat mauquf, tabi'in maqtu. Nah, mauquf nih apa? Tinggal klik aja saat di sini. Oh. Ya, mauquf adalah berita yang hanya disandarkan sampai kepada sahabat saja. Nanti sahabat itu siapa? Tinggal klik saat. Sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan mukmin dan meninggal dalam keadaan Mukmin. Ini yang menarik ini, jadi ada hal yang menarik buat kita ini. Di samping kita belajar matan, belajar sanadnya, juga kita mempelajari pribadi sahabat. Jadi beliau itu suka membuka juga tuh tentang sahabat-sahabat yang merawikan Yang ini. dilewatin sanatnya itu ya. Ya, jadi kita, nah itu saya sampaikan juga ke anak-anak tuh ketika belajar, senang saya. Yang namanya Abu Hurairah itu siapa, di mana hidupnya, bagaimana sebelumnya, itu kan kalau dalam teks kan cuma begitu aja. Beliau suka ngebongkar itu, walaupun nggak semuanya ya, tapi ide beliau itu kita gunakan itu di pembelajaran, dan itu menarik banget gitu. Iya. Ada sahabat yang tinggalnya hanya di samping apa namanya masjid, ya kan, tapi dia paling pinter, paling banyak Merawikan hadis. Siapa yo? Sebentar, Aneh tuh lagi dari tadi lagi kepikiran bukan yang itu sih sebenarnya. Kan beliau nih narasumber. Kenapa beliau yang manggil kita Ustadz ya? Kan yang Ustadz beliau. Nggak tahu kenapa. Itulah Dibiarin yang, lah, itulah biarin. yang beliau almarhum ajarkan. Iya. Oh, gitu. Beliau ajarkan Oh, nih. Masya Allah. Iya. Seperti itu doa buat kita. Amin. Amin ya Allah. Iya, karena setiap beliau berbicara, Zat, kalau dengan orang baru, seringan manggilnya, iya Ustaz, gitu. Masya Allah. Kita orang baru. Orang baru jadi orang.
Kita orang Depok. Oh iya. Kameramen nyawa. Copot, copot ya. Oh iya. Tetap panggil Ustadz juga. Ya udahlah. Udah tanggung lah, tanggung. Iya, iya. Ya. Jadi, masya Allah ya. Artinya kalau aplikasi ini sudah dari tahun berapa mulai dirancang atau di Sekitar inisiasi? tahun 2005. 2005, 2000 berarti udah 2006. udah lebih dari 15-17 tahun yang lalu 18 ya. tahunan lah ya. 18. Dan boomingnya awal-awal tuh di tahun 2008. Karena pembuatannya 2 tahun, Ustaz. Kami ini membuat 2 tahun dari materinya almarhum yang berbentuk PowerPoint dulu, Ustaz. PowerPoint. Sudah berapa apa namanya? Download yang download tuh udah berapa tuh? Ada datanya nggak? Alhamdulillah, Ustaz, kalau untuk data ya itu saya kurang tahu berapa banyak orang, tapi ini alhamdulillah sudah dipakai oleh seluruh UIN di Indonesia. Oh, artinya nih aplikasi ini Win. bisa didapat di apa? Di Play Store apa di mana gitu? Ya, kalau untuk hadis dan ulumul hadis kita lagi buat nih versi handphonenya. Oh. Oh, jadi Iya. sementara ini di Sementara komputer ya, di PC laptop, dulu. PC. Tapi insya Allah saat ketika antum beli misalkan versi cetaknya itu kan hanya ganti ongkos cetaknya aja. Ya ya. Ganti ongkos cetaknya, antum mau copy ke manapun, monggo silakan. Oh, bisa. Bisa. Yang penting satu kata almarhum, bacain Fatihah buat kami. Bacain Fatihah buat kami, karena mimpinya almarhum Ustaz, itu beliau iri sama Imam Syafi'i, beliau iri sama Imam Nawawi, beliau iri sama Imam Bukhari. Beliau sudah meninggal, tapi pahalanya terus mengalir. Masya Allah. Dan itu yang pernah saya punya pengalaman juga Ustaz ya. Saya tuh kadang-kadang ya tadi tuh kadang beliau mau jam berapa telepon saya oke gitu. Satu saat tuh di jam 7 pagi begini, jam 7 terjadi nih gantiin saya di daerah apa tuh namanya Jakarta Timur. Gitu kan. Apa Ustaz nih? Demamnya pokoknya ada deh gitu. Saya gimana ya, belum persiapan dan arti siapa tuh semuanya kan kita harus ya namanya mewakili beliau kan gitu ya. Tapi yang paling penting itu bacain Fatihah saja. Bacakan Fatihah untuk guru-guru antum, ya kan. Bismillah, dengan keyakinan insya Allah bisa. Nah, itu saya amalkan Ustaz. Jadi guru-guru kita, orang tua kita tuh ya setiap madrasah kita baca Fatihah deh. Gitu. Insya Allah itu akan kembali ke kita. Masya Allah. Insya Allah. Beliau. Ya. Ini luar biasa ya. Apa yang sudah dikaryakan oleh Allahyarham Dr. Lutfi Fatullah ini. Iya. Cuman sedikit mau balik sedikit tentang nasab nih beliau nih. Tadi kan kita sempat singgung di Oh depan. iya, betul. Beliau cucu dari Guru Mukni gitu. Apa namanya? Sebenarnya di keluarga besar beliau itu, apakah hanya beliau sendiri yang mewarisi keilmuannya Guru Mukni sebagai ulama Betawi atau ada yang lain juga, Zat? Kalau Guru Mugni sudah terkenal Ustaz, di mana-mana. Oh, iya. Itu singanya Betawi kan gitu. Betul. Karena memang anak-anaknya, cucu-cucunya beliau tuh kiai-kiai besar. Ustaz. Jadi nggak hanya almarhum Kiai Lutfi, mungkin kita kenal almarhum Kiai Lutfi, tapi masih banyak ulama-ulama yang lain kayak Haji Ali Sibro Malisi, itu kan namanya memang terkenal juga Ustaz. Itu sepupunya anaknya Kiai Haji Ali Sibro Malisi pun ada Dr. Faiza Ali Sibro Malisi, beliau juga ulama besar. Bahkan di UIN selalu jadi yang nontonin juga gitu kan. Iya. Nah, itu kan banyak ulama-ulama yang lain mungkin yang nggak bisa saya sebutkan karena memang kalau kita lihat silsilahnya beliau tuh luar biasa banyak anak dan cucunya beliau. Dan beliau bukan cuma sekedar ulama tapi mujahid juga ya, pejuang juga. Apalagi hidup di zaman penjajahan dulu ya. Iya, Dan orang kaya juga. Orang kaya juga. Orang kaya juga. Orang kaya. Orang kaya. Emang harta di tangan orang soleh itu lebih bermanfaat daripada di tangan tangan orang dosa, iya. Dan ada cerita menarik tentang kakeknya beliau. Ustaz. Guru Mukni ini. Iya, Guru Mukni. Tentang Guru Mukni, beliau cerita nggak selalu cerita ini banyak majelis taklim karena beliau ingin kita itu kesehariannya itu baik. Jadi ceritanya itu almarhum Guru Mukni itu beliau meninggalnya itu ngundang nih anak-anaknya. Hai anak-anak datang semua, mau ada tamu, bersihin rumah, beresin rumah, diberesin rumah, lalu
pasang wangi-wangian. Setelah itu mana wuduin saya, diwuduin beliau. Terus beliau bilang mana saya Al-Quran saya taruh sebelah kanan, mana saya Bukhari saya taruh sebelah kiri. Lalu beliau meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau meninggal dalam megang Quran Dan megang kitab hadis. saya Bukhari. Ternyata kata almarhum Kiai Lutfi, karena keseharian beliau mengajar Quran, keseharian beliau mengajar hadis. Nah, kita yang biasanya megang handphone, Dia sehari-hari megang Quran, megang kitab hadis. Nah, kita sehari-hari megang handphone. ya Allah. Ya semoga Karim. yang dibuka Tapi isinya hadis. aplikasinya dari aplikasi pusat kajian hadis. Nah, itu Jadi ada banyak tuh. salah satu pemikiran beliau agar orang yang hari ini lebih banyak megang handphone daripada megang kitab, itu tetap punya hujah di hadapan Allah bahwa saya megang handphone tapi ada ilmunya. Iya, iya. Itulah kehebatan para ulama ya, memikirkan yang terbaik gitu ya buat masyarakat, buat umatnya gitu ya. Beliau Ya itu salah Allah. seorang visioner ya. Hmm. Kadang-kadang kita nggak menerka apa yang beliau inginkan tuh nggak menerka, tapi setelah lama kesini. Dulu kita punya TV, Ustaz. TV. Iya, TV pernah beberapa tahun. Cuman karena kalah sama gedung-gedung jadi begitu dia hilang. Habis itu kita punya radio juga. Beberapa tahun sempat jalan ya hilang. Ya, tujuannya beliau ini berdakwah lebih luas gitu, dengan memperhatikan perkembangan zaman gitu. Dimana orang-orang belum berbicara masih digitalisasi, beliau sudah bicara tahun itu. Di tingkat Digitalisasi. tingkat sekolah, apalagi hari seperti ini gitu. Orang belum bicara itu gitu, beliau sudah berpikir itu, walaupun ada ya, tapi nggak sebanyak kayak sekarang lah gitu. Nah itu yang saya pikir beliau seorang visioner, seorang pemikir yang maju ke depan beberapa larian sih, beberapa langkah mungkin dekat beberapa tahap gitu, sehingga kita berpikir tuh ini mau kemana ya? Oh setelah sekian tahun, ternyata ini yang beliau inginkan gitu. Betul. Iya, dan kehidupan kesehariannya beliau, Ustaz. Kalau kita lihat di kantor di pusat kajian hadis, Ustaz, itu kami biasanya yang datang pagi itu ada namanya Kinta Mahaji Kakinta itu yang bisa panggil. Beliau itu datangnya subuh, Ustaz. Subuh. Subuh nih, setelah subuh beliau datang, Ustadz ada di sini. Kalau beliau nggak ngajak, di meja komputernya. Yang pulang terakhiran namanya Pak Heru, Ustadz Heru. Nah, beliau itu pulang bisa jam 12, bisa jam 1, Ustadz. Tapi Ustadz masih tetap ada di komputernya beliau. Bahkan besok pagi datang lagi di komputernya lagi beliau, Ustadz. Ternyata beliau buat karya-karya yang luar biasa. Bahkan ketika ini nih hadis dan ulumul hadis kita lagi buat, beliau udah mikirkan 5 aplikasi ke depan set yang mau dibuat. Ya Allah. Nih, jadi Maksimal. orang yang pertama kali datang paling pagi ke sini ketemu beliau, orang yang paling pulang terakhir di sini Ketemu beliau. dalam posisi yang sama. Dalam posisi yang sama. Dia mungkin sholat dan sebagainya itu Oh iya. masjid ya. Iya, iya. Dan itu kan Tapi itu artinya tidak- beliau mengawali dan mengakhiri hari itu Dengan memikirkan sebuah karya. produktif buat umat gitu ya. Ya, memang berkarya gitu beliau seperti itu. Kayak siapa ya? kerja gitu. Jangan dibawa-bawa. Oh, enggak. Jangan dibawa-bawa ke Tapi sana. jurang. Bahkan meninggalnya beliau Ustaz, itu ada user yang kalau kita buat karya nih orang-orang PKH, itu kita buatnya di situ dulu. Beliau sudah nyiapin 7 aplikasi Ustaz. 7 aplikasi. Yang kerangkanya sudah ada, tinggal isinya yang belum Ustaz. Ya Allah. Beliau meninggalkan PR untuk kami Ustaz. Masya Allah. Jadi nggak ninggalin ilmu aja, ninggalin PR juga. PR jadi ini. PR jadi PR-nya kan jadi iya. Ya, masalahnya kalau kita ngerjain PR itu yang monten siapa? Iya. Yang monten udah nggak ada. Karena beliau ninggalin PR ya. Bener-bener. Siapa yang akan memverifikasi kebenaran ini? Tapi mungkin masih banyak yang pengen kita obrolin dengan beliau, tentang beliau. Cuma waktu yang Betul. harus kita akhiri. Mudah-mudahan nanti kalau ada waktu kita mau ziarah juga ya ke makam beliau ya. Insya Allah. Bah ya. Iya, insya Allah. Orang-orang besar itu harus ya selain kita berdoa di ziarah makam itu juga kita belajar tentang sejarah hidup beliau gitu. Iya. Karena hari ini kita banyak, kalau kata salah satu ulama besar hadis juga mungkin seniornya Kiai Lutfi, beliau tinggal di Pekanbaru ya. Itu saya pernah ngobrol dengan beliau itu,
kritik beliau gitu tentang sejarah Indonesia ini. Kalau belajar sejarah itu atau bicara sejarah itu nggak jauh dari dua hal, pusaka dan pusara. Tapi jarang sekali yang pustaka. Gitu. Nah, saya melihat apa yang dihadirkan oleh Allahyarham Dr. Fatullah ini adalah menjawab gitu ya. Betapa segala sesuatu itu juga harus disiapkan pustakanya, karena ini mungkin untuk orang hari ini ya apa yang bisa kita lihat, tapi bagi orang di masa datang kan anak cucu kita akan melihat ini sebagai peninggalan sejarah ilmu dari Kiai Lutfi gitu. Iya, betul. Gitu, yang itu harusnya menjadi prasasti yang mulia yang juga tidak hanya manfaat buat dunia masyarakat, tapi juga untuk akhirat, termasuk untuk Kiai Lutfi dan keluarganya. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Ijad dan Ustadz Tarsim atas waktunya. Sangat banyak yang bisa kita ambil pelajaran dari sosok mulia guru kita Allahyarham Dr. Lutfi Fatullah. Mudah-mudahan Allah berkahi beliau dan keluarganya, dan Allah tempatkan beliau di surga yang tertinggi bersama Rasulullah SAW. Amin. Mungkin cukup sekian teman-teman. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.